menyaksikan hasil diskusi kami tentang sistem ekspresi pada manusia, yaitu kulit. Perkenalkan, nama saya Samarwati. Saya Siti Fadila. Saya Anissa Jana. Saya Fani Oktaviani. Saya Rizwandi. Saya Muhammad Kurniadi. Lantas terbesar yang menutupi area tubuh bagian luar. Selain itu, kulit menjadi salah satu yang paling penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kulit pertama sebagai depresi, yaitu mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion seperti NH+. Yang kedua, sebagai perlindungan, yaitu melindungi tubuh dari mikroorganisme, iritasi radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Yang ketiga, sebagai pengaturan suhu tubuh. Dalam lapisan kedua kulit atau dermis, terdapat saraf dan kelenjar keringat yang berfungsi untuk merespon perubahan suhu tubuh. Contohnya, ketika sedang kepanasan atau stres, kulit akan menjaga suhu tubuh pada kisaran normal dan dengan cara mengeluarkan keringat. Dan bila sedang kedinginan, pembuluh darah di kulit akan menyempit guna menahan panas tubuh. Yang keempat, sebagai metabolisme, yaitu menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Yang kelima, sebagai indera peraba. Berkat adanya saraf sensorik pada kulit menjadi sensitif terhadap berbagai rangsangan dari luar, mulai dari suhu panas atau dingin, sentuhan, getaran, tekanan, hingga rasa nyeri, cedera, atau infeksi. Kulit memiliki warna, tekstur yang berbeda di dalam tubuh. Ia memiliki beberapa lapisan, yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan lapisan kulit terluar. Ketebalannya tergantung ia berada di dalam tubuh. Lapisan epidermis memiliki 5 lapisan. Yang pertama adalah stratum corneum. Stratum corneum itu merupakan lapisan terluar yang terdiri dari 25 sampai 30 sisik sel yang tidak hidup, dan setiap 15 sampai 30 hari ia akan berganti sel-sel dengan sel-sel baru dari sel-sel dasar. Yang kedua, stratum ludicum merupakan lapisan transparan terdiri dari 4 sampai 7 sel-sel hampir mati. Yang ketiga, stratum granulosum merupakan prekursor dalam bentuk keratin. Yang keempat, stratum spinasum merupakan lapisan sel-sel spina atau tanduk yang memiliki tonjolan penghubung interseluler disebut dermosom. Yang kelima, stratum basale merupakan lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel-sel yang bernama melosit yang menghasilkan warna atau pigmen yang disebut melanin. Selanjutnya, B. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan kulit ini berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Lapisan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dermis papiler yang merupakan lapisan atas yang tipis. Yang kedua, dermis retikuler yang merupakan lapisan bawah yang tebal. Dermis adalah rumah bagi 3 jenis jaringan berbeda yang ada di seluruh kolagen, jaringan elastis, dan serat retikuler. Selanjutnya, dermis juga mengandung beberapa sel dan struktur khusus, termasuk pertama folikel rambut, kedua kelenjar sebaceosus, 3 kelenjar apokrin dan endokrin, 4 pembuluh darah dan ujung saraf, terakhir 5 sel-sel pipi yang mentransmisikan sensasi sentuhan dan tekanan. Selanjutnya, C. Hipodermis. Hipodermis atau lapisan subkutan anatomi kulit berikutnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutis. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung dan elastin atau sejenis protein
yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami perenggangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan melindungi otot, tulang, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Proses pembentukan keringat yaitu proses pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengaturan suhu atau hipotamus dari otak. Suhu pembuluh darah yang tinggi karena suhu lingkungannya juga tinggi akan memberikan rangsangan terhadap hipotamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotamus segera mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, urea, dan berbagai zat sisa metabolisme dari pembuluh kapiler darah. Berbagai zat ini dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dengan bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sehingga normal kembali. Jadi secara singkatnya, proses terjadinya atau pembentukan keringat yaitu dimulai dari kelenjar ekrin atau kelenjar yang sangat utama pada manusia, diaktifkan oleh hipotamus, kemudian memproduksi keringat dan mulai mengeluarkan keringat. Keringat yang terbentuk dari air, NaCl, dan beberapa zat lainnya keluar bersamaan dengan kelebihan panas. Gangguan pada kulit. Di sini saya ingin menjelaskan masalah kulit yang banyak atau biasa dialami oleh remaja. Jerawat. Nah, jerawat adalah masalah yang sering dialami anak sekolah. Mari lebih lanjut menjelaskannya. Jerawat adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang terjadi secara berlebihan. Minyak berlebih bisa menyumbat pori-pori kulit. Jerawat terjadi ketika polimer rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan yang ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit. Penyebab jerawat. Selain disebabkan oleh kelenjar minyak yang berlebih, penyebab jerawat juga bisa dikarenakan faktor genetik dan keturunan, hormon, kosmetik, dan stres.